Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memaparkan dalam video ini tentang jurnal refleksi di mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Yasin dari SDN Basiri 1 CGP Angkatan 11 Banjarmasin. Pada jurnal kali ini saya akan menggunakan model refleksi 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Card, and Marson 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam pembuat refleksi model ini, yaitu connection, challenge, concept, and change. Yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yaitu selain menyiapkan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran, program pendidikan guru penggerak ini juga menyiapkan guru sebagai pemimpin, baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah. Sebagai pimpinan sudah tentu memiliki tugas dalam supervisi akademik sebagai supervisor. Supervisi akademik ini dilakukan bukan hanya sebagai bagian dalam menggugurkan kewajiban saja sebagai pimpinan, melainkan untuk memastikan proses pembelajaran yang dilakukan guru sudah berpihak pada murid. Selain itu, sebagai tolak ukur bagi pendidik untuk pembangunan kompetensinya. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir memberdayakan, yaitu pengembangan diri yang berjalan dengan terarah dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coach. Dengan memperhatikan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik adalah hubungan yang kuat antara coach dan coachee. Koneksi yang baik akan memungkinkan coach merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbagi pengalaman dan masalah akademik yang dihadapi. Dalam proses coaching, seorang coach dapat menerapkan prinsip coaching agar coach dapat membantu coachee tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee melalui ide dan gagasan yang nantinya dapat diwujudkan dalam rencana aksi, coach dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan coachee untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Dari beberapa konsep materi yang saya dapatkan dalam modul 2.3 ini, ada beberapa yang berbeda dengan prakteknya dalam melaksanakan supervisi akademik. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Namun, pada pelaksanaannya, supervisi akademik sering dipandang sebagai proses penilaian yang bersifat satu arah dan dilakukan dalam satu semester satu kali menjelang akhir semester. Selain itu, supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi sekolah dalam tanggung jawabnya dalam melakukan evaluasi kinerja pendidik di sekolahnya. Dengan adanya paradigma berpikir coaching, supervisi akademik perlu dikembangkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran di kelas. Melalui program pendidikan guru penggerak ini, sebagai pendidik dibekali ilmu bagaimana menjadi pemimpin atau supervisor dalam dunia pendidikan. Tantangan kedepannya adalah guru seorang penggerak menjadi supervisor yang memiliki paradigma berpikir dan keterampilan coaching yang senantiasa menjadi mitra dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat menggunakan konsep coaching. Berikutnya yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, rekan sejawat atau murid. Dalam melakukan praktek coaching hendaknya mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Percakapan coaching dilakukan menggunakan alur tirta dengan memperhatikan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot atau terbuka. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menentukan kekuatan dirinya dan berperan sebagai
pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan koder anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan koder potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan menggunakan proses coaching melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan koder anak terpancar dari dirinya. Yang terakhir adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Yaitu yang pertama bagi murid, memberikan pelayanan sebagai coach kepada murid dengan semangat Tut Uri Handayani, yakni dengan menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai bentuk komunikasi dengan semangat among atau menuntun agar murid merasa nyaman dan dapat fokus menyelesaikan masalah atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Yang kedua adalah bagi guru, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat mengenai paradigma berpikir coaching yang memberdayakan. Belajar bersama mengenai praktik coaching dengan alur tirta dengan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan diri melalui pendekatan coaching. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada jurnal kali ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Terima kasih. Bergerak, menggerakkan, dan selalu tergerak. Semoga bermanfaat dan berdampak positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.